Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi. Sebelumnya, ucapan terima kasih untuk Ibu Fasilitator Gus Mardiani MPD dan Ibu Yuyut Andamilian SS selaku pengajar praktek. Saya Fitri Maidasari, calon guru penggerak angkatan 11. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama, di mana pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah merupakan suatu kata yang memiliki definisi yang berbeda, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran ini adalah suatu proses memberikan ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup secara lahir batin kepada anak. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Sebagai guru, awalnya saya lebih mementingkan ketuntasan materi. Kemudian saya juga sering menggunakan kertas dan pensil, bukan memberikan media yang nyata kepada anak. Kemudian yang ketiga, terkadang saya mengancam anak ketika mereka tidak mau nurut. Yang keempat, memahami karakteristik murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Tentu sebagai guru saya merasa dalam melakukan pembelajaran haruslah secara holistik dan menyeluruh, di mana selalu memperhatikan segala aspek-aspek pembelajaran yang ada, di mana aspek-aspek pembelajaran tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahasa, sosial emosional, nilai agama moral, dan seni budaya anak. Dalam hal ini, fokus kita dalam pembelajaran hanya berorientasi kepada murid. Segala pembelajaran yang ada tentu akan menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran bagi siswa, seperti halnya bebas berekspresi, kreatif, kemudian mengemukakan pendapat sesuai dengan etika, dan juga tentu saja menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menyadari bahwasanya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menerapkan konsep hamba pada murid. Sebagai contoh adalah rasa ikhlas dan penuh kesabaran dalam menghadapi siswa, kemudian memahami karakteristik dari murid secara menyeluruh, sehingga kita dapat membuat suatu perencanaan pembelajaran yang lebih baik dalam kelas, sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, tuntun murid sesuai dengan kodratnya dan menggunakan aspek sosial kultural untuk menebalkan laku dan potensi diri. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1 ini dan menyadari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan melakukan hal-hal berikut dalam pembelajaran, di mana saya yang pertama akan merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan student center. Kemudian saya juga akan menerapkan penerimaan pembelajaran sesuai dengan abad 21, di mana meliputi konsep-konsep seperti berpikir kritis, komunikasi, kreatif, inovasi, dan tentu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya,
ing ngarso sung tulodo, di mana sebagai guru, sebagai pendidik kita harus dari depan memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian ing madya mangun kerso, bersama-sama dengan siswa kita membuat sebuah gagasan kemauan untuk menghasilkan sebuah karya. Dan yang terakhir tuturi handayani, dari belakang kita memberikan dorongan semangat kepada siswa sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa, dan tentu mereka akan berguna sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.